Assalamualaikum para pemirsa Muhibin Gus Qoyum. Dalam video kali ini, Kiai Haji Abdul Qoyum Mansur kedatangan tamu dari kalangan guru. Mereka adalah keluarga besar guru SMA Negeri 2 Rembang, dan keluarga besar guru MTS Muallimin Rembang. Apa saja pesan-pesan yang disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Qoyum Mansur kepada mereka? Mari kita simak saja videonya berikut ini. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, bagikan, dan subscribe-nya. Terima kasih, semoga barokah dan manfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulullah wa ala man sahibah wa tabi'a hudah naba'ad. Yang kami hormati keluarga besar dari Lembaga Madrasah Aliyah Muallimin atau MTS. MTS dari Muallimin Rembang, keluarga besar SMA Negeri 2 Rembang. Alhamdulillah, semoga kita dipanjangkan umur, diberkahi keluarga kita, anak kita, cucu-cucu kita diberi kesehatan, kesolihan, dan kita dipanjangkan umur bisa menunaikan ibadah Ramadan. Bisa menjalani ibadah Ramadan dengan sehat sampai kita nanti pensiun husnul khotimah. Rezekinya juga ibadahnya. Masya Allah. Pertama, kami mengucapkan syukur rawuh, dan tentunya dalam penghormatan ada kekurangan-kekurangan. Kami pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua, kita belajar ya dari bagaimana dalam pandangan Islam tentang seorang pengajarnya untuk membekali kita sebagai para guru, para pengajar yang sangat mulia. Di dalam satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita itu pernah membacakan Quran di depan muridnya, namanya Ubay bin Ka'ab, seorang sahabat Nabi. Biasanya kalau murid setor Quran pada gurunya, tapi ini terbalik. Nabi yang membacakan Quran di depan Ubay bin Ka'ab atas perintah Allah. Kenapa demikian? Karena untuk menanamkan kepada para pengajar, para ilmuwan, para ulama, jangan ada keengganan, enggan, tidak menerima ilmu dari orang yang di bawahnya. Itu pendidikan pertama. Jadi kita masih mau menerima ilmu dari orang yang di bawah kita, di bawah dari segi keilmuan maupun segi kehormatan maupun status sosial lainnya. Meskipun di bawah kita, tapi demi ilmu kita terima.
sebagai ilmu pengetahuan. Sampai Nabi saja mau membaca Quran di depan muridnya sendiri, Ubay bin Ka'ab. Itu pelajaran pertama. Jadi dalam Islam itu seorang guru, seorang dosen, seorang kiai itu harus punya sifat dasar. Apa sifat dasarnya? Rendah hati dan meningkatkan ilmu. Karena apa? Karena komitmen orang berilmu itu bukan mengajarnya, tapi Rabbi zidni ilma. Ya Allah Tuhan kami, tambahkan kepada kami ilmu. Setiap hari tambah ilmu, tambah ilmu. Jadi kalau kita mengajar tidak tambah, itu kita keluarkan terus ilmu kita, tapi tidak tambah ilmu. Maka ini yang menjadi kritik terhadap metode dakwah kita selama ini. Pengajian umum itu kan banyak dirisetkan menjadi masalah besar. Kenapa pengajian umum itu tidak efektif? Karena dalam pengajian umum itu tidak ditekankan ilmu, tapi materi yang diulang-ulang. Maka tidak ada efektif terhadap objek dakwah. Tidak ada efektifnya. Yang tidak baik ya tetap tidak baik. Misalnya mendakwahi untuk supaya cinta kepada agama yang tidak ada penambahan rasa cinta pada agama, tidak ada efektifnya. Karena apa? Karena tidak ada penekanan ilmu, hanya seremonial yang tidak ada penekanan ilmu. Itu menjadi masalah besar sampai sekarang yang tidak selesai masalah metodologi dakwah kita di umat Islam, khususnya bangsa Indonesia, khususnya masyarakat awam. Itu yang rentenir ya tetap rentenir, yang nggak sholat ya tetap nggak sholat, nggak ada efektifnya. Karena mereka tahu kalau yang disampaikan itu dia sudah tahu. Bahkan ada orang awam mengatakan begini, saya tidak pernah hadir ke pengajian, saya pernah dengar orang awam itu, saya tidak pernah ngaji ke kiai. Kenapa? Karena saya sudah tahu isinya semua. Kok bisa begitu? Karena saya tahu nanti yang disampaikan pasti nyuruh baik dan mencegah dari keburukan. Maka saya tidak perlu hadir, paling-paling nyuruh baik dan mencegah dari keburukan. Dan ada materi yang segar menurut mereka. Nah ini, maka Nabi beri contoh ilmu itu tambah dengan tawaduknya, dengan rendah hatinya, ilmu itu bertambah. Yang kedua, seorang pengajar dengan spesialisasi tertentu dalam pembelajaran dan pengajaran, siapakah yang menyebut dirinya pengajar? Pertama, Allah sendiri. Allah itu menyebut dirinya pengajar, mengajarkan bahasa. Dalam Al-Quran, wa'allama Adam al-asma'a. Allah mengatakan dirinya mengajar kepada Adam bahasa. Asma itu nama-nama, bahasa-bahasa. Kemudian itu ilmu sosial tentunya ya, termasuk ilmu bahasa. Artinya begini, Allah menyebut dirinya mengajar kepada Adam bidang studi apa? Bahasa. Wa Adam al-asma'a kullaha, seluruh bahasa. Maka siapakah yang menguasai bahasa? Adam. Adam itu bapak manusia yang menguasai bahasa. Kalau Nabi kita itu mukjizat, Adam juga mukjizat, Nabi kita mukjizat. Kalau Nabi kita itu begini, jadi kalau Nabi kita ketemu orang Cina, itu refleks langsung keluar bahasa Cina, karena mukjizat. Kalau Nabi kita ketemu orang Persia, maka Nabi kita langsung bisa berbahasa Persia langsung, karena itu anugerah dari Allah secara langsung. Kalau ketemu orang India, ia langsung bisa berbahasa
tanpa belajar, karena itu mujizat. Nah kalau itu kan tidak bisa dirumuskan ya, tidak bisa dirumuskan, itu mujizat. Yang kedua, Allah pernah menyebut dirinya mengajar apa itu membuat pakaian, ya fashion. Ketika Allah menyebut dirinya mengajar kepada Nabi Daud, wa 'allamnahu sun'ata labusin, dan aku ajarkan Daud membuat baju perang. Desainer. Nah, desainer. Allah menyebut dirinya mengajar membuat baju perang kepada Nabi Daud. Berarti Allah mengajarkan ilmu desainer, mengajarkan ilmu membuat apa? Baju. Wa 'allamnahu sun'ata labus. Yang ketiga, ada contoh lagi, Allah menyebut dirinya mengajar ilmu tentang sekretaris. Ada Al-Quran. Wala ya'ba katibun kama 'allamahu Allahu falyaktub. Jangan sampai sekretaris itu menolak kejujuran, menulis apa adanya seperti yang diajarkan Allah kepada dirinya. Allah mengajarkan tentang sekretaris. Katib ini dalam arti sekretaris, perbendaharaan, yakni dalam masalah ilmu itu, sampai ilmu tentang sekretaris Allah menyebutkan mengajarkan kepada seorang sekretaris, bendahara, administrasi, itu termasuk ilmu yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ya'ba katibun kama 'allamahu Allahu falyaktub. Bahkan ilmu mendidik binatang. Ilmu mendidik binatang, kalau ilmu kebinatangan zoologi ya, ilmu tentang binatang, ini ilmu mendidik binatang, mendidik anjing cerdik. Allah memberikan ilmu kepada manusia untuk ilmu itu disampaikan pada binatang. Tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Tu'allimunahunna, kalian mengajarkan ilmu kecerdikan pada binatang seperti Allah mengajarkan ilmu itu kepada kalian. Tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Duanya berarti Allah itu menyebut dirinya apa? Mengajar. Mulia sekali. Jadi secara teologi, secara akidah, mengajar itu sangat mulia. Bahkan surat Ar-Rahman itu disebut apa? Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Allah mengajarkan Al-Quran. Sampai begitu. Maka dalam bahasa Arabnya pengajar itu mu'allim. Mu'allim, kalau perempuan mu'allimah. Maka kalau dijamakkan mu'allimin. Kemudian muncul istilah ustaz, guru, istilah guru besar, syekh. Itu dulu belum ada gelar. Tidak ada dalam Islam gelar doktor, profesor, itu belum ada itu istilah itu Barat dan Eropa yang memperkenalkan istilah profesor dan doktor itu Barat dan Eropa. Jadi bukan dari tradisi Islam. Tradisi Islam itu kalau ilmuwan besar itu adalah al-ustadul kabir atau syekh ya, itu guru besarnya. Itu yang kedua. Jadi mengajar itu mulia sekali. Kemudian orang mengajar ini yang ketiga, masalah ketiga, ada etika seorang pengajar. Satu adalah adab syariah, etika dengan syariat. Apa etika dengan syariat? Etika dengan syariat itu ya tentu seorang guru dengan akhlak yang santun. Itu kalau wilayahnya akhlak. Kemudian seorang guru ini sangat penting sekali yang masuk dalam perutnya rezeki yang halal. Kenapa?
Karena supaya ilmunya itu manfaat kalau diberikan ke orang lain, supaya barokah. Kalau ilmu itu kita rezekinya halal, daging kita halal, dari gizi yang halal, maka ketika kita menyampaikan ilmu kepada orang, ilmu kita ini barokah. Kalau yang masuk dalam perut kita ini tidak halal, maka ilmu kita sampaikan berkahnya tidak ada. Karena yang masuk dalam perut kita ini bukan rezeki yang halal. Itu adab syariah, tata krama bersyariat. Itu guru menjadi teladan, menjadi uswatun hasanah untuk ukuran kita. Kalau yang sempurna ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau untuk ukuran kita ya uswatun hasanah, ukuran kita, standar yang bagus, contoh yang bagus, teladan yang bagus untuk adab syariah, bertata krama dengan syariat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah adabul haq, tata krama terhadap kebenaran. Nah, ini jadi memang dia menerima kebenaran. Seorang pengajar itu harus menerima kebenaran. Jangan memaksakan diri ya. Jadi memang kalau yang disampaikan itu tidak benar, ada koreksi ya. Kita harus meralat kalau yang kita sampaikan itu tidak benar, tidak benar ya. Pernah saya mengirim guru mengajar di kampung, mengirim guru, kemudian dia ceramah, saya dengarkan dari jauh. Di antara tanda-tanda iman, kalau ada batu di tepi jalan, tolong taruh di tengah jalan. Ini jelas salah ini. Jelas salah. Ini pengajar. Saya dengar ini. Kalau ada batu di tepi jalan, tolong taruh di tengah jalan. Padahal yang benar dari tengah jalan, tolong di tepi jalan. Jadi jelas jelas tidak benar ya. Kemudian ada seorang guru lagi yang unik ya. Memang guru ini macam-macam keunikannya. Di Madinah itu ada Imam Maliki. Suatu ketika hari raya Idul Fitri, Imam Maliki karena guru hadis ya, ada tamu sowan ke Imam Maliki Idul Fitri, minta ngaji. Kan aneh, suasana Idul Fitri kok minta ngaji. Imam Maliki kesal. Tamunya pesan, "Nur sewu Imam Maliki, saya minta pelajaran hari ini." Imam Maliki hilang kesabarannya. Tamu itu dipecuti sama pecut, tapi tidak sampai melukai, pecuti sampai belasan kali. Akhirnya Imam Maliki minta maaf kepada tamunya, minta maaf,
oleh tamunya, saya mau memaafkan kalau setiap kali pecutan dapat satu ilmu. Orang dulu ya, dipecut mintanya ilmu. Kalau sekarang tentu kalau sekarang murid dipukul guru masalah. Kalau sekarang, dulu enggak, dipecut Imam Maliki, muridnya enggak menuntut apa-apa. Pokoknya per pecutan, per kali cambuk satu hadis. Jadi dihitung, tadi ada berapa, 17 cambuk berarti 17 ilmu, 17 hadis. Itu orang dulu dipecut mintanya apa? Ilmu. Masya Allah. Sekarang ini guru main tangan menjadi masalah, ya kan ya? Menjadi masalah. Nah, itu bedanya akhlaknya orang dulu. Jadi adabul haq, adab tata krama terhadap apa? Kebenaran. Kemudian adabul haqiqah, tata krama terhadap kenyataan, realitas. Tata krama terhadap kenyataan, realitas. Kita ini tidak mungkin kita akan menghadapi realitas. Kita harus beretika dengan kenyataan. Kenyataannya bagaimana? Mulai dari hidup, pola hidup itu pola hidup yang nyata. Artinya ukuran kita berapa? Kemudian terhadap pendidikan, ya adabul haqiqah, tata krama dengan apa yang real, apa yang nyata, apa yang fakta di lapangan. Ya sebagai contoh tata krama di yang nyata, ya sebagai contoh seorang guru, ya seorang guru ini Masya Allah, ada di Mekah itu ada orang miskin kelaparan, tidak punya uang, menemukan kalung emas, ya, kalung emas di tengah jalan. Begitu ditemukan kalung, disimpan kalung itu. Yang cerita Dr. Aid Al-Ghani, yang cerita ini Dr. Aid Al-Ghani. Nah, kemudian dia berharap semoga yang punya kalung ini kesini, kalung saya kasihkan, saya dapat imbalan sepantasnya. Kepinginnya begitu. Datanglah pemilik kalung dan akhirnya dikembalikan. Begitu dikembalikan, tidak dikasih apa-apa sama pemilik kalung, tidak dikasih apa-apa. Ini istilah orang sekarang itu medit kayak enjen. Meditnya itu apa? Pahit kados apa? Enjen. Pahit sing kados apa? Enjen. Wis kalung ditemokno kloro-kloro. Wong lesu, sing temokno niki lesu ganti dhuwit, butuh mangan. Lho kok dilebokno ning warung polos tapi akhirnya orang ini ya kecewa akhirnya dia meneruskan perjalanan di satu desa dalam jika apa itu jangka waktu yang cukup panjang. Dia akhirnya terdapat di satu desa, dia baca Qurannya bagus, diangkat guru Quran di sana dengan gaji, dibayar di desa itu. Habis itu karena penduduknya masih banyak buta huruf, maka dia mengerjakan tulis menulis huruf Arab, digaji lagi. Jadi gajinya itu gaji bulan, gaji mata pelajaran Al-Quran, mata pelajaran tulis menulis. Habis mengajar dua pelajaran itu ditawari jodoh orang miskin. Ditanya oleh orang kampung, Pak, kamu itu sudah digaji, ngajar Quran dapat, ngajar tulis menulis dapat, sekarang orang kampung mau nawari bapak seorang jodoh perempuan, mau enggak? Mau. Belum pikir-pikir langsung mau. Akhirnya mau nikah dengan seorang perempuan masih kecil. Ternyata perempuan yang dinikah itu pakai kalung yang pernah ditemukan. Pakai kalung yang pernah ditemukan. Ini kok
kalau kita temok lagi saya bapak pedit itu. Akhirnya dia tanya pada istrinya, Dik, itu kalung dari mana? Itu kalungnya bapak saya. Bapak saya dulu pernah hilang kalungnya, ditemukan oleh seseorang, lalu dikembalikan pada bapak saya. Cuma bapak saya tidak ngasih apa-apa pada orang itu. Akhirnya bapak saya menyesal, getun. Akhirnya setiap sholat bapak saya berdoa, ya Allah, jodohkan putri saya ini dengan orang seperti yang menemukan kalung saya. Malah blok. Masya Allah. Akhirnya yang menemukan kalung Dik, pas dia juga bahkan sejak dikai Pak Awi ya aku ini terjadi. Artinya ini perjalanan seorang guru ya, seorang guru. Jadi ada keberuntungan di luar nalar, itu keberuntungan. Nah itu kenyataan yang harus kita alami. Berproses, mulianya itu berproses. Kemuliaan, keindahan hidup, kecukupan rezeki itu berproses. Jangan cukup suke menjadi uang. Cukup suke itu menjadi uang. Menjadi uang ini ujuk-ujuk gantu itu kan ibu bisa. Tapi ujuk-ujuk suke itu kan menjadi uang. Itulah seorang guru dalam perjalanan ternyata berproses. Ada lagi seorang ini berjalan seorang guru. Ada lagi di Mesir itu ada guru besar. Guru besar di Mesir itu juru ajar. Padahal ini ulama ya. Namanya siapa? Putra Tepung Hari Raya. Namanya siapa? Putra Tepung Hari Raya. Putra Tepung Terigu Hari Raya. Itu nama orang. Nama populer ya. Putra kalau di cetakan Semarang cetakan Toha Putra. Itu jelas ya. Ini dah Putra Tepung Terigu Hari Raya. Masya Allah. Itu seorang guru besar, hakim tinggi. Hakim tinggi, bukan hanya guru besar, hakim tinggi. Akhirnya ada cerita itu. Ternyata beliau itu suatu ketika mau Idul Fitri, mau khutbah Idul Fitri sama istrinya itu, Pak, sampai bagi khutbah, iya deh, ojo lali tuku tepung. Mulai ke khutbah Id, habis sholat Id, belanja tepung terigu, buat roti, ini hari raya. Istrinya bilang begitu. Iya deh, ya. Sampai pintu diingatkan lagi. Ojo lali tepung terigu, betul-betul. Wanita itu kan ya, tidak satu kali kan ya, masih bolak-balik gitu. Tuh halaman ojo lali loh. Oh nih, mulai kau sholat Id, mampir belanja tepung terigu, kayak roti, betul-betul. Akhirnya beliau khutbah di Teguah, paling bertakwa kepada Allah, jangan lupa beli tepung terigu. Karena ini hari raya. Nah ini, jadi itu ilmuwan bisa error karena dimarahi istri bisa error pikirannya. Itu ilmuwan, ini kenyataan. Berarti dalam psikologinya apa? Berarti orang tertekan itu terganggu intelektualnya, ya kan? Orang tertekan itu intelektualnya tetap error, akan lupa, kan dia lupa. Gua jangan lupa beli tepung terigu hari raya. Seluruh jamaah heran, ini ada apa ya? Akhirnya beliau terkenal. Sejak itulah beliau dipanggil seorang ulama putra tepung Ibnu Daqiqil Aid. Ibnu Daqiqil Aid. Ibnu itu putra, Daqiq itu tepung terigu, dari ayah Ibnu Daqiqil Aid. Nah inilah kenyataan yang harus kita waspadai, bahwa rumputnya rumah itu bisa membuat suasana mengajar daerah. Itu hakikat ya, nyata. Jadi entah gimana ya orang, masya Allah ya,
Ya bukannya seorang guru, kiai pun juga mengalami, kita mengalami. Pokoknya ada masalah itu kita mengajar tuh Masya Allah. Jadinya enak mengarang. Maka apalagi pengarang ya, mengajar pengarang. Kalau pengarang tuh pengarang buku, pengarang kitab itu kan kalau kedatangan orang hilang idenya, hilang. Maka jangan mengatakan pengarang itu angkuh, jangan ya, karena kita maklumi pengarang itu kalau datang yang sedang mengarang, terus ada tamu datang, apalagi tamu ini busa basinya banyak, minta selfie dan sebagainya. Nah ini kan busa basi yang banyak ya, minta selfie, jaluk dongo, macem-macem, ayo, jaluk dongo kono pitung perkara, selepan kula mugi-mugi laris, tebu kula hasil, anak kula kan bajeng badhe wisuda, mantu kula badhe umroh, anak kula sing Jakarta niki badhe munggahaken penuwun, lan kang nomor gangsal niki badhe S2, sing nomor 6 yai badhe daftar polisi, sing nomor 7 gula 2 kilo. Namanya bilang ini kadang-kadang ada orang yang artinya macam-macam dosa basinya. Ini kalau ilmuwan, wah tidak bisa Pak. Ilmuwan kan sedang riset, sedang mencari ide, sedang mengarang, ya langsung lupa, idenya hilang, memulai lagi dari awal. Itu maka ulama-ulama yang pengarang itu jarang berinteraksi dengan umat. Maka Indonesia ini lebih banyak mengajar daripada mengarang ulama dulu, karena betul mengarangnya sedikit. Ya contoh kalau saya sampai hari ini baru 13 karya tulis saya itu sampai hari ini, artinya belum banyak dalam bahasa Arab ya, baru 13 karya tulis, artinya tidak banyak, lebih banyak apa ya, verbalnya ya, lebih banyak verbal, kita berbincang-bincang, ngomong-ngomong ya. Memang gimana ya, Masya Allah, itulah kenyataan yang memang sedang kita hadapi. Adabul haqiqah, kita tetap beretika menghadapi kenyataan. Jadi ada adabul syariah, kemudian apa? Adabul haq, kemudian adabul haqiqah. Yang kemudian adalah yang terpenting ini, yang keempat. Adabul khidmah, etika pengabdian. Nah ini yang paling rumit. Etika pengabdian itu ya, kalau etika pengabdian kepala desa demo. Nah, ya, etika pengabdian itu kan ya Masya Allah, etika pengabdian, adabul khidmah, etika pengabdian itu memang beda sekali antara khidmah dan bukan khidmah. Etika pengabdian. Nah,
meskipun kita ini digaji ya, tapi harus ada ya nilai pengabdiannya ya. Berarti nilai pengabdian itu kita menzakatkan tenaga kita, mensedekahkan tenaga kita yang di luar kewajiban. Kewajiban itu yang telah digaji. Kewajiban kita kan digaji, selesai. Di luar itu kita tambah tenaga kita sebagai sedekah kita. Itu pengabdian. Entah bagaimana caranya, entah menambah ilmu atau bersedekah, pokoknya dengan tenaga, dengan pikiran. Maka teori Al-Quran tentang waktu itu penting sekali. Coba ingat bagaimana Al-Quran dalam teori waktu. Al-Quran itu malam disumpah, walaili, ada dalam demi malam. Siang juga disumpah. Saya urutkan dulu, malam, walaili, demi malam. Habis malam, fajar, wal fajri, demi fajar. Kemudian was-subhi, demi subuh. Kemudian agak siang, wad-duha, demi waktu. Kemudian siang, wan-nahari, demi siang. Kemudian sore, wal asri, demi waktu. Urut. Jadi Al-Quran itu waktu saja disumpah oleh Allah. Saking pentingnya apa? Waktu. Saking pentingnya waktu. Nah, ini yang khidmah kita adalah kita ini kalau bisa, ya Masya Allah ya. Tapi nun sewu, saya menyadari nek pelak kontak pak, wah menurut ada gono anak si berembel, gono tamu, gono apa, iya kan ya. Tapi usahakan bisa, karena itu etika berkhidmat demi waktu. Saya kasih contoh waktu. Ada ulama mengarang kitab hadis, itu kalau makan malam tidak pernah pakai tangan, tapi tiduran. Ulama tiduran. Yang tulang saudara perempuannya sendiri, karena dia tidak mau kehilangan waktu mengarang. Lurus. Makanya tiduran berpuluh-puluh tahun, tidak berhenti makan. Ya, kita tidak seperti itulah. Nah, ada ulama demi apa? Waktu. Ada juga. Dan kita ini kan bisnis putih. Pokoknya jangan piknik, pokoknya jangan banyak apa? Dia piknik tapi ojo kerap-kerap apa? Ojo kerap-kerap apa? Piknik ya, ojo kerap-kerap piknik. Pokoknya jangan kerap-kerap apa? Piknik tetap adalah namanya tanazzuh ya, untuk fresh ya, nanti kita lega, melupakan masalah. Tapi ojo kerap-kerap piknik. Ada satu kisah yang mewajibkan itu tiap minggu piknik sekali. Anda tidak tahu, seminggu sekali, nanti 1 bulannya agak jauh. Tapi seminggu Jumat Waspur, tapi rata-rata bapak-bapak, ibu-ibu gak ada. Gak ada yang ketinggalan. Bapak-bapak di rumah semua, ibu-ibu. Betul ya itu ya, betul ya. Piknik terus bahasa. Ini yang jadi ada berkhidmatnya sih. Ya akhirnya piknik terus ya. Jangan, kita jangan. Jadi itulah tentang ilmu, yang tentang etika berilmu. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah bagaimana Nabi kita memandang seorang guru. Nah, bagaimana pandangan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap seorang guru? Nabi kita mengatakan, saya ini guru. Dalam satu hadis, wa innama bu'istu mu'alliman,
dan sesungguhnya aku diutus itu mengajar. Guru. Dalam riwayat hadis yang lain, ba'asani mu'alliman muyassiran, walakin ba'asani mu'alliman muyassiran, dan tetapi Allah mengutusku sebagai guru yang membuat mudah, guru yang memberi kemudahan. 200 kemudahan bocah gak tahu cara pokok 100 kabeh biji. Walakin ba'asani mu'alliman muyassiran, dan tetapi Allah mengutusku sebagai guru yang memberi kemudahan. Nah, itu tafsirkan sendiri, kemudahan untuk wali siswanya, kemudahan untuk bagaimana cara bersikap dengan murid, dosen juga jangan mempersulit, ya kan ya, dosen juga jangan mempersulit, guru jangan mempersulit, yo contoh gampangan. Kalau ada konco itu buka barang kota, kecoba santri dia setunggal, santri ini bersuatu ada panggil. Kata teman saya yang punya pondok Quran itu, Gus, pokoknya bendino setor orang tahu tak mau ngiling-ngiling sewingi-wingi, sewingi ngapal sih gak apal, beda bar beda boyong. Saking keselnya, jadi Quran itu nambah terus, nambah hafalan nggak dicek. Yang kemarin tuh hafalnya hilang kayak itu nggak dicek. Yang penting biar setor beda rampung, ya, biar rampung, biar segera keluar dari sini. Ada. Jadi guru bang ada yang sabar, ada yang kesabaran. Coba kita bangga dengan akhlak kita, bangsa Timur, bangsa Indonesia khususnya. Guru selalu menjadi contoh dalam keteladanan tata krama. Itu harus dipertahankan ya, harus dipertahankan, karena guru di Indonesia termasuk dibanding dengan yang lain itu termasuk guru yang sangat tertata, tata krama yang sangat tinggi, sangat tinggi. Santun, toto kromong santun, saking satu nih. Ini jadi protokol, suwi kira. Kadang-kadang kalau di protokol itu ada yang mau wajah, terus tak kayak dok kok drum, ya kalau dibayar ini benar. Jadi wajahnya begitu. Nah, artinya begini, santun tidak seperti guru-guru di santun sekali. Tidak pernah guru-guru tidak mendoakan buruk kepada murid, jangan sampai mendoakan buruk kepada murid, kemudian melaknat kepada murid, kemudian mencaci kepada murid. Itu memang kesal ya. Ngajar itu Masya Allah kesal sekali. Saya tidak bayangkan kalau di Rembang itu dulu ada Kiai Khalil Harun, Kiai Harun Qasim. Kiai Harun Qasim itu ayah saya kecilnya kan di situ. Ayah saya itu, kalau padi saya lama di situ, kalau ayah saya di situ. Mbah Harun Qasim itu sehari 40 pelajaran pengajarnya. Kakek saya 32 pelajaran. Saya ngajar ngaji ke ayah saya berhari 28 pelajaran. Jadi kurikulumnya ayah saya ke saya pribadi itu sehari 28 pelajaran sampai 32 per hari. Kalau Jumat tuh sampai 32 pelajaran. Jadi terus. Nah itu kan melelahkan ya, melelahkan sekali. Tapi oleh ibu saya boleh full makan, pokoknya full makan. Jadi ngajinya sambil jalan. Yang betul wah kesel lah. Kok kesel mulai subuh kata jam 9 baru pelajaran terus gitu. Capek nih. Itu ayah saya. Jadi sehari itu sampai 28 sampai 32 pelajaran. Nah itu Pak, berkah sekali ya. Kita itu mencontoh, itulah orang-orang dulu dalam berkhidmat sebagai pengajar ya. Tiru yang berkhidmat ya. Meskipun kita guru, digaji oleh negara, digaji oleh lembaga, digaji oleh yayasan, tapi harus ada niat khidmat dan pengabdian. Itu harus ada supaya barokah, Saya ada apa itu
Jumat, ya, khutbah Jumat sedang khutbah, marah dia. Khutbah itu keadaan marah. Akhirnya khutbah Jumatnya itu dijablas sampai asar. 12 langsung. Dari duhur pidato khutbah terus sampai asar. Dikira wah orang nggak berani, asar masih marah sampai maghrib. Akhirnya sampai isya. Begitu isya selesai, terus dia wes sholatnya kodok kan, kodok duhur, kodok asar, kodok maghrib, semua kodok Jumatan. Itu karena khotbahnya sedang apa? Di Indonesia nggak sampai begitu, nggak sampai begitu. Artinya emosi yang nggak sampai begitu. Cuma ada di Indonesia begini ya, ada orang khotbah, ya ini orang khotbah Jumat, itu dia bingung menyiapkan materi khotbah. Akhirnya dia daripada bingung, lihat lagunya mulai ramah. Akhirnya khotbah itu mulai dari awal kata sampai akhir kata persis lagunya mulai ramah. Katakan Tuhan itu satu. Judi, terlalu, pokoknya persis lagunya apa? Mulai ramah dipakai khotbah Jumat. Wah ini cocok bikin. Itu ada, ini kreatif tapi ya pikir, kreatif tapi kok pikir. Terima kasih sudah menonton. Harapan kami semoga tayangan ini senantiasa bermanfaat dan menambah perbendaharaan keilmuan kita, sehingga kita bisa mencapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Salam bahagia dan sehat selalu untuk kalian para pemirsa.